Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu CGP hebat, juga Bapak Ibu pengajar praktik yang juga hadir dalam ruang virtual ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam ruang kolaborasi sesi 2. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Silahkan tulis perasaan Bapak Ibu di kolom komentar ya. Iya, Bapak Wawan semangat, Bapak Edi juga semangat. Iya. Wah, kenapa Pak Jihan kok sedikit galau ini? Oh, begitu. Mudah-mudahan tetap semangat ya Pak ya, dan tidak menjadi hambatan ketika Bapak ada aktivitas lain di situ. Bu Yani juga menyampaikan bahwa tetap bahagia walaupun juga penasaran. Dan Bu Rumi luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah berbagi apa yang dirasakan hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya berbagi layar dulu ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihatkah? Sudah, Bu? Iya. Sudah, Bu. Hari ini kita sudah masuk pada ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif pada sesi kedua. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya hentikan dulu. Saya coba menggunakan tampilan saya yang lain. Mohon maaf, sebentar. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat? Belum, Bu. Masih proses, Bu. Oh, masih proses. Sebentar kembali. Bagaimana Bapak Ibu, terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita mulai ya. Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk pada ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif pada sesi kedua. Saya akan membersamai Bapak Ibu selama kurang lebih 135 menit ke depan. Pada modul ini ada beberapa capaian yang akan kita lakukan, beberapa capaian umum. Nah, di sini sudah terdapat beberapa agenda kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu pada pembukaan, presentasi kelompok, tanya jawab dan penguatan, serta penutup. Nah, Bapak Ibu, agar aktivitas kita mendapat ridho Allah, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan Bapak Ibu. Mohon Pak Jinan berkenan memimpin pembacaan doa. Terima kasih Pak Jihan, semoga acara kita bisa mendapatkan ridho Allah. Jadi Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa Bapak Ibu CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi bersama CGP lain. Nah, ini adalah skenario pembelajarannya. Jadi, dari pembukaan hingga penutup.
Bapak Ibu akan menyampaikan presentasi dan saling memberi umpan balik dalam waktu 95 menit. Nah, sebelum masuk pada kegiatan inti, kita ada beberapa kesepakatan belajar yang sudah saya susun. Barangkali ada hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Saya persilakan Bapak Ibu. Ya, jika tidak ada, saatnya kita masuk pada sesi presentasi kelompok. Pada kelompok mohon diperhatikan ya, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit untuk presentasi, dan selama presentasi harap berbagi layar bahan presentasinya. Kemudian saya harap ketika ada yang presentasi, peserta yang lain wajib mendengarkan dengan seksama. Dan setelah presentasi akan diberi waktu untuk memberikan umpan balik, dan umpan baliknya akan saya share dalam bentuk Jamboard ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa memberikan umpan baliknya melalui tautan yang akan saya bagikan di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan linknya sambil menunggu presentasi dari Bapak PGP yang akan menampilkan presentasinya nanti. Nah, silakan. Mungkin saya beri kesempatan dulu kepada kelompok yang akan menyampaikan presentasinya. Mungkin boleh raise hand untuk menyampaikan presentasi awal. Iya, silakan Pak Wawan disampaikan presentasinya. Dan Bapak Ibu silakan juga memberikan umpan balik pada presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan. Terima kasih Bu Afi terhadap kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi di ruang kolaborasi. Mohon izin untuk berbagi layar terkait dengan presentasi kami, Bu. Silakan Pak Wawan. Apakah sudah tampak, Bu? Ya, sudah terlihat. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman CGP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan budaya positif di ruang kolaborasi modul 1.4. Anggota kami terdiri atas saya sendiri, kemudian ada Bapak Jihan, dan juga Bapak Edi Purnomo. Kami akan menyampaikan presentasi yang pertama terkait dengan kasus 1 dihubungkan dengan tema kita budaya positif. Saya izin untuk membacakan narasinya. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan?
Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, yang pertama langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Santi. Jadi langkah restitusi yang sudah dilakukan Ibu Santi adalah menstabilkan identitas, kemudian juga validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi sikap-sikap restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan murid yang berbuat salah. Kemudian restitusi tawaran bukan paksaan, tapi membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Yang terakhir, restitusi memperbaiki hubungan, menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk belajar jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Kemudian dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan Bu Santi, yaitu restitusi menguatkan, nilai kebajikan bisa lebih kuat dimiliki murid karena pernah melakukan kesalahan. Namun dari kesalahan itu murid bisa berubah dan benar-benar mengubahnya. Kemudian ada restitusi untuk menuntun, melihat ke dalam diri murid, mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian menurut Anda apakah restitusi yang disusulkan Vivi dan Natil sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Bagaimana langkah restitusi disusulkan mereka? Sesuai. Jadi langkah-langkahnya mengusulkan diskusi dengan teman sekelas, mengirim informasi melalui email, kemudian mengusulkan kepada kepala sekolah terkait dengan posisinya Bu Eni sebagai guru pengganti, dan menunjukkan sikap santun, saling menghormati dan menerima Bu Eni sebagai guru pengganti jika ada guru lain yang berhalangan. Pada yang ketiga ini, dalam kasus ini, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni untuk menangani Vivi dan Natali? Jadi posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ketika Bu Eni menyampaikan dengan nada bicara memelas, guru seolah-olah memposisikan anak bersalah, bila mana nanti Bapak Kepala Sekolah sampai menegur Bu Eni. Kemudian yang terakhir, jika Anda Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jadi sangat bangga dengan posisinya Bu Santi dapat melaksanakan posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Yang mana meskipun Bu Santi tidak di tempat kejadian, tapi beliau mencoba mengingatkan tidak perlu marah kepada Vivi dan Natali, namun mengembalikan tanggung jawab pada murid sebagai jalan keluar atau solusinya. Jadi demikian presentasi dari kelompok 1, Bu Afi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang bagus ya Bapak Wawan. Monggo Bapak Ibu CGP barangkali ada yang ingin konfirmasi atau pertanyaan terkait kasus yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan. Ya, silakan Pak Edi. Terima kasih pada Pak Wawan dan kelompoknya. Yang pertama saya tanyakan dulu ada langkah-langkah untuk mengambil restitusi. Pada saat itu saya lihat sebelum menyelesaikan itu Bu Santi maupun Bu Eni sudah melaporkan ke kepala sekolah ya. Apakah memang seperti itu? Artinya biasanya itu dalam kejadian di sekolah itu kalau ada kejadian itu biasanya diselesaikan oleh guru-guru dulu. Kalau memang mentok tidak bisa baru dilaporkan ke kepala sekolah. Gitu. Masih. Iya. Itu pertanyaan dari Pak Edi ya untuk Pak Wawan. Mungkin Pak Wawan bisa menjawab. Oke, terima kasih Bu Afiatul. Terima kasih pertanyaan dari Pak Edi.
Belum Pak, jadi terkait dengan permasalahannya tidak disampaikan kepala sekolah, tapi langsung diselesaikan antara Bu Eni dan Bu Santi. Hanya saja tindak lanjut untuk mencoba membangun kesadaran siswa, ada ide untuk diskusi atas izin kepada kepala sekolah. Jadi setelah tahapan pertama selesai, kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi untuk melaksanakan kegiatan diskusi, yang itu yang dikonfirmasi ke Bapak Kepala Sekolah. Begitu Pak Edi. Oke, terima kasih atas pencerahannya Pak Iwan. Iya, terima kasih kembali Pak Edi. Mudah-mudahan bisa membantu ya pertanyaan yang sudah diajukan. Baik, Bu Yani, saya persilakan untuk memberikan konfirmasi atau pertanyaan ini Bu Yani untuk Pak Wawan. Konfirmasi saja Ibu. Oh begitu, ya disilakan Bu. Oke. Terima kasih waktunya. Baik Ibu, Bapak, sedikit konfirmasi dari pengalaman yang telah saya lakukan bahwa beberapa tindakan yang telah diambil oleh Bu Guru yang ada di kasus yang disampaikan oleh Pak Wawan itu kalau menurut saya tergantung dengan Pak Edi jenjang. Kalau mungkin itu ada di sekolah atau lembaga yang jenjangnya lebih tinggi, katakanlah seperti kalau di sekolah saya itu kebetulan SD dan muridnya juga tidak terlalu banyak, jumlah gurunya pun juga terbatas pada rombel. Jadi kalau ada masalah tempat sharing dari guru kelas itu adalah kepala sekolah langsung. Jadi karena masing-masing rombel itu guru kelas itu kan memiliki tanggung jawab di kelasnya masing-masing yang mungkin juga memiliki masalah yang hampir sama atau beragam gitu. Jadi orang pertama yang kita tuju di guru kelas itu pasti kepala sekolah. Nanti masalah penyelesaiannya, stepnya seperti apa, itu baru biasanya kita ngumpul bersama. Itu kalau di jenjang SD. Tapi kalau di jenjang yang lebih tinggi saya juga tidak tahu karena mungkin kan ada waka-waka yang bagian kesiswaan atau apa kan gitu. Jadi berdasarkan pengalaman kalau untuk jenjang SD rata-rata seperti itu. Jadi guru langsung ke kepala sekolah. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Bu Yani atas konfirmasinya. Bapak Ibu, saya izin kembali berbagi layar ya. Ini saya akan menampilkan jawaban dari Jamboard yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Sebentar. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Jihan yang sudah menuliskan pada pertanyaan pertama. Apa hal menarik yang ditemukan nih setelah Bapak Ibu melihat presentasi dari Bapak Wawan? Monggo Pak Jihan mungkin menyampaikannya secara langsung. Iya. Terima kasih kembali Pak Jihan. Mungkin ada yang akan menambahkan di pertanyaan kedua. Hal apa yang paling ingin diketahui lebih lanjut terkait pembelajaran diskusi yang sudah disampaikan, presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Bapak Ibu mungkin jika tidak terfasilitasi semua untuk menyampaikan secara langsung di room ini, Bapak Ibu nanti akan saya pelajari kembali jawaban-jawaban dari umpan baliknya. Oh, ini sudah ada Bu Yani. Silakan Bu Yani, pemahaman lebih tentang restitusi. Oh, ini
ini hal yang mau dipelajari ya, jadi semakin bisa memfasilitasi ketika terjadi semacam pelanggaran ya di sekolah Bapak Ibu. Jadi harus lebih Ya, betul Ibu. melakukan restitusi. Baik, terima kasih Bu Yani. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana peran guru untuk membuat budaya positif di kelas? Nah, Bapak Ibu, saya cukupkan untuk umpan baliknya. Saya akan kembali berbagi layar tentang kegiatan kita kali ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah melakukan umpan balik. Sekarang kita akan melakukan tanya jawab dan penguatan. Namun sebelumnya agar kita lebih bersemangat nih, mungkin saya akan meminta kesediaan Ibu Bapak untuk menyampaikan atau memandu ice breaking. Mungkin Bu Rumi bersedia? Baik Bu, saya coba. Iya Bu Rumi, terima kasih. Baik Ibu, Bapak Ibu semuanya, mari kita melakukan ice breaking sejenak supaya tubuh dan pikiran kita fresh kembali agar bisa lebih semangat lagi dalam melakukan ruang kolaborasi sesi kedua ini. Monggo Ibu, saya sambil memberikan contoh gerakan ya Bapak Ibu semua, silahkan untuk menirukan atau melakukan gerak. Baik Ibu, ini layar saya, nah oke. Tangannya yang kanan digerak-gerakkan. Monggo Ibu, Bapak Ibu. Tangannya yang kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya di pinggang, kepala digoyang. Hui, hui. Ada hui-huinya ya Bapak Ibu. Mana suaranya Bapak Ibu nih? Hui hui. Boleh Bapak. Oke, kita sekali lagi ya. Sambil menyanyi ya Bapak Ibu. Tangannya yang Baik. kanan, Digerak-gerakkan. tangannya yang kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya di pinggang. digoyang. Hui, hui. Iya, terima kasih Bu Rumi. Wah, Bapak Ibu semakin bersemangat ya dan lebih bahagia sepertinya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada sesi selanjutnya. Kita akan melakukan tanya jawab mengenai hal lain terkait hasil diskusi kelompok atau mungkin ada materi yang belum dipahami dalam modul 1.4. Bagaimana ya Bapak Ibu? Mungkin bisa menuliskan di kolom komentar atau langsung menyampaikannya di room ini. Iya, Pak Jihan, disilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jihan. Ya Bu Rumi, silakan Bu Rumi. Terima kasih Bu kesempatannya. Mengenai modul ini, saya masih belum memahami tentang melakukan proses segitiga restitusi. Mungkin perlu pembiasaan untuk diri saya ke depan sehingga saya bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Rumi, ya kita sama-sama harus selalu melatih ya untuk menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, dari hasil diskusi barusan saya akan memberikan penguatan bahwa untuk menciptakan budaya positif harus berasal dari motivasi intrinsik dalam upaya mewujudkan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan tersebut akan tertuang dalam keyakinan kelas. Dan ketika ada keyakinan yang dilanggar, seorang guru perlu menerapkan segitiga restitusi untuk mengembalikan anak pada disiplin positifnya. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu kita sudah habis.
Sebelum kita akhiri sesi ini, jangan lupa membuka LMS kembali untuk melihat apa yang Bapak Ibu akan kerjakan pada alur demonstrasi kontekstual. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya harap Bapak Ibu jangan meninggalkan room, kita akan abadikan sesi ini dengan foto bersama. Monggo Pak Jihan untuk membantu mengambil gambar. Layarnya mungkin ditutup, Bu. Oh ya, terima kasih sudah mengingatkan Pak Wawan. Iya. Iya, terima kasih Pak Jihan. Terima kasih pula pada Bapak Ibu CGP dan pengajar praktik yang telah hadir dan berdiskusi bersama. Saya selaku fasilitator mohon maaf jika selama kegiatan ini ada Bapak Ibu yang belum mendapat fasilitasi maksimal. Jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut bisa kita lakukan di grup WA atau bisa japri saya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam dan bahagia. Saya persilakan Bapak Ibu meninggalkan room. Terima kasih, Bu. Bu, mohon izin, Bu.